Surat apa, Mas? Surat apa yang didalilkan? Al-Mutaffifin. Betul ya. Jadi al-wail ya itu artinya kecelakaan. Memiliki makna ya. Yang pertama itu betul kecelakaan, celaka seperti disebutkan dalam al-humazah dan al-mutaffifin. Yang kedua, maknanya adalah lembah. Al-wail adalah nama lembah di neraka jahanam. Nah, jadi punya makna lain yaitu lembah. Seolah Allah berfirman bahwa orang yang curang, suka mencela, sudah sepatutnya dalam lembah tersebut. Ya. Sekarang apa bedanya humazah sama lumazah, Mas? Apa? Apa bedanya? Karena sebenarnya itu maknanya Bedanya sama-sama yang depannya, mencela. Ya. yang satu mengumpat, yang satu mencela. Kalau mencela, terang-terangan, mengumpat itu nggak terang-terangan gitu kan? Ya. Jadi ada beberapa penafsiran soal humazah dan lumazah. Ya. Eh, Humazah ya kalau di buku Tadabbur Quran ya, itu adalah mencela dengan perbuatan. Misalnya dengan tangan mengisyaratkan merendahkan atau matanya mengisyaratkan merendahkan atau lidahnya. Kan ada merendahkan dengan tangan pakai jari tengah ada ya. Ada yang merendahkan pakai mata di matanya dipicingkan atau pakai lidah dijulurkan gitu kan. Itu termasuk juga mencela. Mana ada siswa dikeluarkan karena ngasih jari tangan ke gurunya. Itu humazah. Mana yang lain, humazah mencela dengan ucapan atau kata-kata. Ya, maka di sini memang kalau diterjemahan mengumpat sama mencela itu berbeda ya. Ya, sekali lagi itu tafsir, tapi ini secara mana humazah sama lumazah itu punya kemiripan, cuma dibedakan bentuk ekspresinya. Kalau di buku Tadabbur Quran, lumazah adalah mencela dengan ucapan atau kata-kata, ya, sehingga mudah seseorang terjebak pada sikap humazah dan lumazah. Masa. Jadi kalau orang pencela itu ya dua-duanya dikerjakan, kata-kata maupun perbuatan. Tapi kalau di buku tafsir yang kita baca nanti, likulli bughda bilin nasi wa yang takisuhum. Humazah itu yang menjelek-jelekan manusia, mughtab, menggibah atau bisa di belakang kalau gibah itu kan di belakang. Wa yang takisuhum dan mengurangi haknya, hak kehormatannya. Sedangkan lumazah ay alladzi ya'ibun nas min khalqihim wa yad'inu fihim. Nah, kalau lumazah itu mencelanya itu dari ciptaannya. Contohnya matanya kan kita kenal matanya buta, dicela dengan si buta gitu. Atau orangnya gemuk, gendut, dipanggil dut, sini dut. Nah, itu termasuk lumazah. Ya. Ya, ini kan perincian. Ya. Tapi keduanya sama-sama, esensinya sama, yaitu mengurangi kehormatan. Kalau mutafifin, mengurangi harta orang. Kan orang itu punya kehormatan juga punya hak harta ya. Mutafifin ambil harta orang dengan curang. Kalau humazah dan lumazah mengurangi kehormatan. Esensinya sama. Ya. Intinya apa? Mengambil hak orang lain. Kalau di surat ini kehormatan, mutafifin mengambil hak hartanya. Hari ini banyak sekali wasilah yang mengantarkan pada humazah dan lumazah. Misalnya WhatsApp, media sosial, mencela dan gibah bukan hanya dengan lisan, tetapi lewat WhatsApp pun bisa. Emoji, ya kan? Pakai stiker, pakai meme, ya. Jadi ini bisa termasuk perbuatan humazah mencela dengan isyarat. Jadi kalau humazah dengan isyarat, lumazah dengan verbal kata-katanya.
Ancaman terhadap perbuatan tersebut sangat keras, sebagian disebutkan dalam surat Al-Humazah ini, walaupun tentu saja ada tingkatan-tingkatannya. Setiap orang mendapatkan hukuman sesuai kadarnya. Kan surat yang famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat apa, Mas? Surat apa itu? Gak salah. Zalzalah ya. Selesai. Zalzalah itu sesuatu yang besar, Mas. Kiamat itu goncangan. Tetapi kedetailan penilaiannya itu seperti itu. Nah, mencela itu termasuk kadang dianggap remeh ya. Kita itu manggil temennya ndut, gendut, biasa. Ada hal yang besar Kadang di depan ada juga temennya yang ketawa. ada juga yang tapi kan suka ada yang pengen dipanggilnya gitu. Nah, dipanggil gendut, apa dipanggil apa biasanya? Ada yang nggak apa-apa dipanggil gitu. Ya, itu karena nilai yang disepakati di antara keduanya, misalkan kamu nggak apa-apa mencela karena sudah akrab. Tapi coba yang manggil orang nggak temennya, dia marah nggak Iya, dengan kata-kata yang sama, ya kan? iya. Ya, dia tidak marah karena pelakunya sudah ada kesepakatan tidak tertulis boleh saling mencela, ya kan? Coba pelakunya ganti, bukan orang ada anak kecil bilang gendut, gendut, marah dia. Berarti sebenarnya kata-kata itu memang menyakiti, ditoleransi atau diterima karena pelakunya teman yang memang sudah punya kesepakatan gitu sama kita nggak apa-apa. Padahal aslinya itu tetap tidak disukai aslinya ya. Dan kadang kalau lagi marah temannya yang akrab pun yang ngomong kayak gitu dia akan marah. Kan aneh ya. Ini udah sepakat nggak marah kan? Tapi kalau lagi nggak suka, lagi musuhan, coba itu ngomong lagi kayak gitu, nah, dia akan marah. Ya ini Sesuai karena sesuai, ya sesuai sesuai emosi. iya sesuai mood si orangnya. Ya moodnya lagi senang dimaklumi. Ya maka biasa kadang itu lagi yang suka mabuk ya, suka mabuk itu kan udah hilang kesadaran, kontrolnya udah hilang, dibilangin kayak gitu marah dia. Ada yang ngomong temannya sendiri. Ya, intinya kita preventif saja, meskipun sama orang yang udah nggak apa-apa kamu manggil sesukamu nggak masalah. Termasuk makian, itu di Jawa Timur itu kadang tanda kalau belum memaki belum dianggap akrab. Ada nggak juga. Saya juga pernah hidup di Jawa Timur yang nggak pernah saling memaki ya biasa aja gitu. Itu kan sebenarnya kayak apa ya? Kayak orang kayak gini mas. Mas Akifa pernah nggak pergi ke tempat pembuangan sampah? Pernah nggak ke TPS? Pokoknya Pernah. tempat yang itu buang sampah. Pernah nggak? Pernah. Bau nggak? Iya. Iya. Heeh. Apa tanya orang sehari-hari hidup situ. Bau nggak Pak hidup situ? Iyalah. Ya. Bagi yang sehari-hari di situ, bau yang nggak enak itu lama-lama jadi nggak terasa bau. Karena sudah terasa, nah, karena dia beradaptasi. Karena dia apa namanya? Ya sebenarnya sih masih bau ya, tapi karena dia sudah terbiasa, kepekaannya itu berkurang. Berkurang. Ya, kayak gimana ya? Kita dari luar ruangan nih masuk ke tempat yang pengap. Tapi yang sehari-hari di ruang itu, yang rumahnya di situ, itu ya kayak biasa aja. Padahal kalau pakai standar normal, aslinya tetap nggak enak. Aslinya tetap nggak enak, tapi dia sudah melakukan adaptasi dan mentoleransi. Gitu. Standarnya udah nggak kayak orang yang dari luar. Kayak orang luar negeri nih, kayak Indonesia. Itu kayak lihat kan, dia mau lewat, ada orang hajatan nggak bisa lewat. Pokoknya yang semeraut-semeraut itu merasa banget sih. Tapi bagi kita, ya kan udah biasa lihat itu. Jadi standarnya itu beda. Kebalikannya, orang Indonesia ke Australia. Buang sampah sembarangan nggak? Ke Singapura. Main ke Singapura. Ya kalau dia masih ngotot ya dia harus bayar denda mahal. Orang itu bisa dipaksa tertib kalau ada konsekuensi yang langsung. Buang sampah
kena denda 100.000, itu besok udah tobat itu. Karena dia apa namanya, Takut. takut. Orang Indonesia kalau di Singapura disiplin dah. Orang Singapura ke Indonesia juga ikut-ikutan semrawut. Coba aja itu. Ya, dalam taraf tertentu ya. Karena dia merasa yang lain semrawut sih. Gitu. Yang lain nggak tertib. Yang lain di jalan pada nggak berlalu lintas dengan baik gitu ya. Ya itu yang terjadi. Kadang lingkungan itu membuat seseorang. Tidak hanya niat ya. Meskipun berpengaruh ya, antara niat sama lingkungan. Begitu ya. Nah, tema dari Al-Maza adalah hukuman bagi orang-orang yang sombong. Hukuman bagi orang yang sombong. Jadi orang mencela itu karena sombong. Merendahkan orang lain kan karena dia merasa tinggi. Apa hukuman bagi orang sombong? Al-jamalau addadah. Nah, jadi kalau ada tasydid, Mas. Nanti kita baca tafsirnya ya. Kalau ada tasydid addadah. Adada menghitung. Tapi kalau addadah, nah, ada tasydid di sini. Itu nggak sekali, Mas. Berkali-kali itu. Hitung, juta. Yakin dihitung lagi gitu kan. Jadi dalam satu hari dia punya waktu menikmati menghitung harta. Dia mengumpulkan harta, dihitung-hitung. Kadang manusia sombong dengan hartanya, mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Ia lupa bahwa semua nikmat tersebut dari Allah. Ia lupa bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan di dalam hartanya. Karena sibuk dengan harta, sehingga lalai dan menyia-nyiakan waktu. Karena kesombongan menyebutkan kelakuan mereka. Ya, sabuan lahu akhlada. Mereka menyangka hartanya membuat kekal. Nah, ini sombong sekali. Dari zaman dulu nggak ada orang kekal. Semua hidup orang di dunia ini tidak ada kayak film apa dulu, Highlander. Orang nggak bisa mati, itu nggak ada. Semuanya bakal mati. Kalau orang nggak bisa mati nanti Kala, penuh banget dunia. iya perlu banget. Tapi kan obsesi manusia itu gimana caranya Hmm. abadi. Yang obsesi manusia, cita-cita manusia kan pengen abadi. Padahal kalau udah tua itu udah kayak kapan sih matinya gitu kan? Karena udah nggak bisa ngapa-apa kan. Nah, orang ya meskipun kalau sehat itu masih mending ya. Kayak Pak Mahathir itu 100 tahun masih sehat dia. Ya sehatnya orang tua. Kala layum badan nafil kutom. Sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka kutom. Kala artinya tidak begitu atau sekali-kali tidak. Apa neraka hutoma? Ya. Tahukah kamu apakah neraka hutoma? Nah, di sini terangkan. Allah tidak hanya ya. Jadi apinya itu ya yang dinyalakan yang membakar naik sampai ke hati. Jadi bakarnya tidak kulit aja, tapi masuk sampai ke dalam hati. Inna alaihim fi amadin mumaddadah. Sesungguhnya dia api tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi gambarannya gini, dunia orang-orang sombong seperti ini kan sukanya apa, Mas? Party, kalau ke luar negeri naik superjet, ya kan? Kayak ya Superjet kan, kelakuannya apa? superjet mah murah kalau itu private jet maksudnya. Oh, Kalau super private jet ya, airjet kan itu kan Lion. yang superjet. Nama pesawatnya Lion. Ya, saya pernah baca ada private jet, ada apa? Kalau superjet apa? Super airjet itu mah pesawat maskapainya Lion. Oh, yang dipakai Lion itu super jet ya. Ya, pokoknya pesawat yang itu yang isinya cuma sekeluarga kayak gitu ya. Ah, Nah, private jet. nanti naik kapal pesiar gitu. Itu kan mereka hidup bebas sebebas-bebasnya, ya enggak? Dan itu the apa unlimited ya apa namanya yang paling tertinggi kenikmatan kebebasan itu menikmati. Nah nanti di akhirat itu dibalik ya. Sebagaimana di dunia dahulu sombong dengan kekayaan, halnya bebas pergi kemana-mana, dirasa puasa
maka hukumannya dia ditutup rapat di dalam neraka, kemudian diikat di yang bayar saja. Nah, itu balasan kesombong. Dan kalau kita lihat kekeman kayak Israel gitu ya, ya udah pas dihukum kayak gini itu sudah pas. Kayak orang yang jahat sejahatnya itu apa ya yang cocok mereka, udah kayak gitu aja lah, ditutup rapat, diikat, kemudian dibar ya, untuk balasan atas kebatan dan kesombongannya ketika di dunia. Ya. Al-Humazah ini satu rangkaian dengan At-Takasur dan Al-Asr. Ketiga surat tersebut memperingatkan hal-hal negatif dari manusia, yaitu tertipu dengan harta, waktu, dan tertipu akan kehebatan diri atau kesombongan. Wallahu a'lam. Soalnya kita akan baca sama-sama surat Al-Humazah. Baca. Wailun Wailun syiddatul adabi syiddatul azabi likulli humazatin likulli humazatin ay likulli mautabil muktabun muktabun nas muktabun nasi muktabul yang nasi wa yang taksihim takisu yang takisu takisuhum lumazatin ay alladhi ya'in nasa allazi jam min an khalqihim min min khalqihim halihim wa wa yatlu yudfihim. fihim. Tafsirnya ya. Jadi kerasnya siksaan wailun itu bagi setiap orang yang menggibah manusia dan menjelek-jelek mereka. Lumaza ay alladhi ya'ibun nas, kemudian mencela, menyebutkan aib manusia dari sisi cintaan mereka, ya. Badannya, perutnya, atau apapun yang wa yud'ainu fihim, dan menikam dengannya. Ini tuh menikam, misalnya itu ya menyakitkan bagaimana. Ada orang tuh dibilangin gendut terus malamnya nggak bisa tidur, kan ada. Nah, yang Atau kayak body Upin Ipin dibilang botak. botak ya. Mazah ini kalau bahasa anak sekarang body shaming, ya. Body shaming, mempermalukan tubuhnya. Alladzi lanjut, alladzi jama'a malan, alladzi jama'a biduni tamyizin, biduni tamyizin, amin halalin, Amit halalin au halalin, min haramin. ya, wa'addadahu ay wa'ahsa'adadahu wa'ahsa'adadahu walam yu'ti haqqallahi fi bukhlan. Nah ini. Jadi jangan kemudian orang mengumpulkan harta terus dikasih ayat ini, nggak cocok. Karena tafsirnya itu Allah di jalan itu tafsirnya biduni tamyizin. Jadi mencari harta tanpa membedakan apakah dari halal atau dari haram. Kalau kerja keras dari halal ya nggak termasuk. Ya. Wajadu terus hitung akuntan haram. Ya enggak. Maksudnya gini. Kadang kita kalau baca teks itu harus tahu pemahamannya. Dia orang kerja keras terus punya auditor, akuntan, tim keuangan dianggap masuk ayat ini. Maksudnya adalah wah soadado, dia menghitung jumlahnya dan tidak menunaikan hak Allah di dalamnya karena bakhil. Bukan kayak Kan ya? akuntan. Bukan kayak apa? Bukan kayak akuntan gitu. Oh bukan, maksudnya bukan kayak akuntan. Jadi kalau menghitung tapi untuk dibuatin neraca jurnal ya nggak apa-apa. Tapi dia hitung. Contoh ini, loh Pak, kok nggak naik haji sih? Aduh saya itu lagi nyiapin uang buat beli properti nanti buat pensiun saya. Kok nggak zakat Pak? Aduh sayang lah, masih belum cukup. Ada saya masih kurang. Padahal banyak gitu. Jadi kalau di ini ya ngumpulin hartanya itu
nggak lihat hal haram. Yang kedua, orangnya perhitungan banget, alias apa, pelit gitu. Pak nggak iuran RT Pak, nanti lah. Jadi kayak dia itu ngitung-ngitung itu maksudnya tidak mau mengeluarkan haknya, baik hak Allah ataupun hak manusia. Hanya orang kaya yang pelit itu jangan dianggap ya, dia kaya terus sama orang itu bayar haknya bener. Enggak, kadang sama karyawannya aja nggak digaji bener gitu kan. Ya sabu, silakan. Ya sabu. Ya, Abu ai Ya yadun zun yadun an lahu malahu akhlada. annahu akhladahu. Fit dunya ay fahuwa ya'malu amala man la yadhunnu annahu yamutu. Jadi dia menyangka bahwa hartanya membuatnya kekal di dunia, yaitu dia beramal dengan perbuatan yang menyangka nggak bakal mati. Misalkan udah tua, tapi udah masih party aja ya, minuman khamar ya, foya-foya gitu. Jadi kayak orang tuh kayak nggak bakal mati gitu aja ya. Itu maksudnya ya sabu annama lahu Allah ada Zonuhu lan yatahaqqaq la yatahaqqaq. Zonuhu lan yatahaqqaq. Itu tidak akan wujud. La yumbadanna Bazanna Nay wallahi layutrohanna. Layutrohanna. Ya. Sungguh sekali-kali sesungguhnya dia akan di apa? Layum badanna dilemparkan. Layutrohan itu dilemparkan fil hutomah. Ai sinari. Hutomah itu nama neraka ya. Sumiat bil hutomah. Kenapa dinamakan hutomah? Lianna tuksiru kulla ma yulqa fiha li syiddati harriha. Li syiddati harriha. Dinamakan hutomah karena dia itu menghancurkan semua yang dilemparkan ke dalamnya karena panas, saking kuatnya panas. Pernah lihat peleburan baja atau apa yang panas, kalau dimasuk langsung lumer gitu Mas. Nah, itu disebut hutomah. Narullahi, kan? Narullahi, narullahil narullahil ai innaha ai naru innaha narullahil narullah muqad muqadah muqad allati waqudah alladzi wuquduhan nasu. wuduhan nasu wal hijarah. Ya, yaitu neraka Allah yang bahan bakarnya, ya, muqaddah itu kan dinyalakan. Apa yang membuat nyala? Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Pernah lihat batu yang nyala, batu bara? Batu bisa nyala kan itu, batu bara. Pernah lihat Mas, batu bara Mas, bentuknya? Pernah pegang juga pernah. Kayak areng apa kayak apa? Kayak arang bener. Itu kalau dinyala matinya berapa lama? Gak tahu, cuman pernah pegang aja soalnya kan di dekat rumah ada tanah kosong. Terus itu Terus, pasir ada batu baranya. jadi di Kalimantan tuh nyari batu bara gampang ya? Iya, Tanah biasa itu mengandung batu bara. Jadi orang sana jual batu bara kayak jualan tanah itu ya. Digali, di apa? Gampang gitu ya. Nah, itu kalau dibakar bersama baru manusia, itu namanya mukod. Allati ai allati ai annarul lati min syiddatiha, ya, api yang min karena siddatiha panasnya tatabi'u lal afidah tariqu ai ala akdi al-qudi al fatarikuha wala syai'a fi badanil insani altafu minal qalbi.
wala asyaddu ta'luman minhu. Jadi bayangkan pernah rasa sakit itu kan bertingkat ya. Nah, di manusia itu ada bagian yang paling lembut itu namanya hati. Ya, di dalam hati jantung ya, kalau organ jantung. Al-qulub fatahariku, lalu terbakar itu hatinya, jantungnya. Dan tidak ada sesuatu pun di badan manusia yang lebih lembut dari hati atau jantung. Dan tidak ada yang lebih kerasnya minhu di ada ilama. Jadi yang paling sakit kalau saya harinya, jantungnya itu terbakar. Itu pusat sakit itu. Kaifa itala alaihi naru jahannam wastawallat alaihi. Bagaimana jika api neraka jahanam itu naik membakar ke hati sampai ke hati. Wastawalat alaihi, jadi menyala dengannya. Inna annaru annaru alaihim alal mu'adzibina fiha. Putus-putus Ustaz. Putus-putus. Sekarang masih putus-putus? Masih. Udah enggak? Masih? Udah enggak? Udah enggak? Al-mu'adzibina terhadap penguji azab di dalamnya musoda apa tadi? Tertutup rapat. Mutbaqatun mulaqatun. Fi abdim di tiang mumaddajah yang tinggi. Ai annaru dakhilal amadi wa hum dakhiluhu wa yadbiku alaihim. Jadi diikat di tiang yang tinggi, ya. Kemudian apinya itu di dalam tiang dan mereka di dalamnya dan nyala dengan itu. Jadi bayangkan orang itu dipelang di tiang, kemudian apinya itu membakarnya. Kayak mirip saat di zaman dulu ya. Pernah lihat Dracula gitu kan, korbannya disalib ya, kemudian ya kayak pohon tapi isinya manusia. Ya, itu bayangkan aja ngeri ya. Wa a'la wa a'lam tamma tafsiru suratil humazah wallahil hamdu wasyukru. Ya, kenapa gambarkan neraka itu sangat mengerikan? Supaya manusia nggak masuk ke dalamnya. Kayak orang Indonesia kok di Singapura disiplin, ya karena takut kena denda, ya kan? Jadi rasa takut itu secara alami mendorong manusia untuk tidak berbuat apa namanya yang membuat dia masuk ke dalam. Kalau neraka cuma digambarkan kayak apa ya, kayak penjara di dunia, mungkin lah dia tidak terlalu sakit gitu ya. Tapi digambar neraka itu ya luar biasa mengerikan supaya orang berhati-hati dan tidak sembarangan hidup di dunia. Bisa kasih dan agak lelet ya. Kalau sering lihat nanti mau ganti wahai aja, ganti provider yang bagus. Kalau masih apa wajar ya kadang gitu. Suratil Humazah ya.
Silakan Mas. Masuk. Oh. Bahasa biasanya sinonim. Jadi persamaan ayat dengan tafsir, apa namanya, sinonim kata. Ya.
Kalinya 8 ya. Ya, dari soal ya. Kita koreksi bentar. Makna itu ya, makna kalimat wailun wa azabun wa halakun, siksaan kebinasaan. Ya. Agibatu, agibah adalah disu bisuin anil akharina wa hum ghairu maujudin. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain dan mereka tidak ada. Soh ya, ini gibah. Makna ibarah al-humadah. Ubabun wa to'anun linnas. Mencela, menikam manusia. To'nu itu menikam, menjelek-jelekkan. Al-ayat alladhi jama'a ma'ala wajadah yajma'al mala wa yu'addituhu wa la yusalli. Ya mudahnya yang mengumpulkan harta menghitung-hitungnya dan nggak sholat. Ya. Dia lalai dia mengerjakan sholat. Ya. Kalau masih sholat dia masih belum termasuk ini. Al-ayat yasabu anna malahu khaladah. Ya takidu meyakini bi'anna hadal mal sajahu lan yamuta, bahwa sehatnya akan menjadi dirinya tidak mati. Ya. Kalau satunya menyangka bahwa harta ini menjadikannya mati dengan cepat, yaitu berikannya. Maka yumbadanna minar, ya. Yumbadanna yurma, maaf. Yurma finna, dilempar ke api. Yutrohan. Al-khutoma maknanya benar, ya. Neraka. Allati tattari al-afidah maknanya yusalli, maaf, yasilu alim maha ilal qalbi. Ya. Jadi rasa sakitnya itu sampai ke hati. Atau itu maksudnya rasa sakit itu sampai ke hati. Kemudian musodah mughlaqatun. Musodah itu terkunci rapat. Ya. Tertutup. Ya. Kemudian ta'alam tamin hadis surah al-mubarakah anala aibul akharina au astahzihu bihim abadan. Ta'alam tuh, aku belajar dari surat yang mulia ini, aku tidak akan mencela orang lain atau mengolok-olok mereka selamanya. Nah, ini wafik setuju, la wafik tidak setuju. Karena nggak tahu artinya ya. Wafik artinya setuju. Jadi dari surat ini kita belajar untuk tidak mencela orang lain. Baik. Ini yang satu lagi bahasa Indonesia saja yang mudah difahami suratnya. Ini kan karena bahasa Arab. Sekali lagi Pak kuis pakai bahasa Indonesia.
Not enough memory. Ya lagi Mas, yang ini gampang bahasa Indonesia. Belum masuk? Mari. Kita koreksi ya. Betul 7 ya. Kita koreksi. Al-Humaza artinya pengumpat. Betul. Al-Humaza terdiri 9 ayat, Mas. Bukan 5 ayat ya. 9. Diturunkan setelah Al-Qiyamah. Kemudian Al-Humaza urutan 104. 104. Al-Humaza terdapat pada ayat pertama.
tempat bagi pencela dari pengumpat yaitu neraka utama. Bunyi ayat tersebut yahsabu annama lahu akhlada. Yang kemudian menghitung-hitungnya arti surat Al-Humazah ayat kedua. Ayat kelima apa bunyinya? Wa kalimatul majalis jama'a mal wadah sabu annama lahu wadah kalala ibadana fil khutama wa ma adraka mal khutama. Lanjutannya tersebut kala lain badana fil hutama. Oke, untuk ada pertanyaan Al-Humazah, Mas? Ini sudah menjelang akhir dari juz amma ya. Jadi habis ini kita bahas kitab lain. Ya, ini karena sudah Al-Humazah, berikutnya nanti surat Al-Fil. Sudah 105. Kurang 10 lagi selesai. Oke, kita cukupkan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.